Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, Oktavia Rumidiawati, dan rekan saya Arina Rahma ingin menjelaskan mengenai pustakawan dan tugas-tugas perpustakawan di perpustakaan. Nah, pustakawan sendiri adalah seseorang yang menyelenggarakan kegiatan ke perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Nah, menurut definisi tersebut, seseorang yang ingin menjadi pustakawan atau menyelenggarakan sebuah perpustakaan merupakan orang yang memiliki pendidikan tertentu. Artinya, tanpa bekal tertentu, mengelola ilmu informasi, janganlah bertekad mendirikan sebuah perpustakaan, kecuali pengelola yang bersangkutan telah belajar mandiri atau otodidak mengenai penyelenggaraan suatu perpustakaan atau pusat informasi. Nah, sampai atau tidaknya sebuah informasi kepada pengakai akan tergantung kepada peran pustakawan. Pustakawan juga merupakan komponen yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan layanan perpustakaan. Oleh karena itu, staf perpustakaan atau pustakawan sendiri harus memadai dari segi jumlah dan mutu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan program yang dikembangkan di perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi idealnya lulusan perguruan S1 ilmu perpustakaan. Nah, di samping itu adalah kalanya perpustakaan perguruan tinggi merekrut sarjana berbagai ilmu sebagai pakar subjek untuk ditetapkan kepada bidang layanan rujukan, pengolahan, teknologi informasi, atau bidang lain, atau mahasiswa yang bekerja paruh waktu di perpustakaan untuk melakukan tugas-tugas seperti misalnya pergerakan atau shelving. Nah, beberapa keterampilan yang harus dimiliki seseorang yang berprofesi sebagai pustakawan adalah yang pertama, pustakawan hendaknya cepat berubah menyesuaikan keadaan yang menantang. Yang kedua, pustakawan adalah mitra intelektual yang memberikan jasanya kepada pemakai. Jadi, seorang pustakawan harus ahli dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan pemakainya. Yang ketiga yaitu seorang pustakawan harus selalu berpikir positif. Pustakawan tidak hanya ahli dalam metakatalog, mengindeks, mengklarifikasi koleksi, akan tetapi harus mempunyai nilai tambah karena informasi terus berkembang. Pustakawan sudah waktunya untuk berpikir kewirausahaan, bagaimana mengemas informasi agar laku dijual tetapi layak untuk dipakai. Nah, yang selanjutnya yaitu ledakan informasi yang pesat membuat pustakawan tidak lagi bekerja hanya untuk sama pustakawan, akan tetapi dituntut untuk bekerja sama dengan bidang profesi lain dengan tim kerja yang solid dalam mengelola informasi. Sementara itu yang dimaksud dengan mengelola perpustakaan adalah kegiatan mengurus sesuatu dapat diartikan sebagai mengurus atau menyelenggarakan perpustakaan. Dengan demikian, peran pustakawan tidaklah ringan seperti pendapat pada umumnya yang mengatakan bahwa seorang pustakawan merupakan pegawai yang tak bermutu dengan kerjanya menunggu tumpukan buku-buku. Pustakawan sudah saatnya mengapresiasikan sebagai media informasi yang berkualitas. Pustakawan harus mampu membuat stempel kutu buku yang sudah melekat begitu lama. Bukan hal mudah mengembalikan peran pustakawan sebagai mestinya sebagai media informasi, penyelenggara komunikasi informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pustakawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pemakai. Pustakawan juga dituntut untuk aktif dan giat bekerja dalam menyampaikan informasi dalam aneka produk kemasan-kemasan yang menarik dan sampai kepada pemakai. Pelayanan pemakai yang diberikan oleh suatu perpustakaan pada umumnya meliputi pelayanan administrasi, pelayanan pengadaan koleksi, dan penyalahgunaan koleksi.
Kualitas pelayanan ukuran memanfaatkan kualitas suatu perpustakaan bagi pemakainya. Definisi mengenai kualitas suatu pelayanan memang tidak dapat diterima secara universal. Pelayanan atau jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, layanan perpustakaan tidak berorientasi kepada hasil fisik, meskipun demikian pustakawan tetap diminta untuk kreatif dalam menyajikan kemasan informasi yang diberikan kepada pemakai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arina Rahma. Kamu sampai mana, Tak? Link yang aku kirim pelayanan atau jasa. Selanjutnya mengenai pelayanan atau jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas fisik yang ditawarkan dari suatu pihak kepada pihak yang lain sehingga mendatangkan kepuasan atau kemanfaatan. Pengertian pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat umum atau pelayanan kepada pihak yang lain sehingga mendatangkan kepuasan atau kemanfaatan. Pengertian pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat umum atau pelayanan pemakai perpustakaan. Pelayanan mempunyai sifat universal, yang artinya berlaku terhadap siapa saja yang menginginkannya. Oleh karena itu, pelayanan yang memuaskan pemakai memegang peranan penting agar perpustakaan dapat eksis. Lebih lanjut oleh Munir, mengungkapkan perwujudan pelayanan yang didambakan adalah 1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat. Yang kedua, perolehan pelayanan secara wajar tanpa gerutu atau sindiran yang mengarah kepada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas maupun kesejahteraan. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan yang sama dengan pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. Dan yang keempat adalah pelayanan yang jujur dan terus terang. Pelayanan perpustakaan sudah selayaknya berorientasi pada pemakai, sehingga kepuasan pemakai selalu diutamakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pengelola. Setiap pelayanan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut biasanya berasal dari dalam maupun dari luar sistem penyelenggaraan. Faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah 1. Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan. Yang kedua, aturan kerja yang melandasi kerja pelayanan. Yang ketiga, pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Yang keempat, faktor keterampilan petugas. Yang kelima, faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Dan yang keenam adalah faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa mendengarkan suara pelanggan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan perpustakaan, baik perpustakaan besar maupun kecil. Jadi meningkatkan kualitas layanan suatu perpustakaan harus dimulai dari diri sendiri sebagai pelayanan atau penyampaian informasi terlebih dahulu, yaitu meningkatkan keterampilan dan kualitas pribadi sebagai pelayan yang dapat memberikan kepuasan pemakai. Kewajiban pustakawan terhadap diri sendiri sebagai mana tercantum dalam kode etik pustakawan. Di antaranya, setiap pustakawan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu, memelihara akhlak dan kesehatan untuk dapat hidup dengan tentram dan bekerja dengan baik, serta selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pergaulan dan bermasyarakat. Udah. Selanjutnya, diterusin sama kelompok 2. Baik,
Perkenalkan, saya Sinta Fadila dari kelompok 4. Ingin memberikan pendapat mengenai alasan mengapa pustakawan harus memiliki basic konservasi dan preservasi digital dan beserta contohnya. Yaitu, secara umum, konservasi dan preservasi digital mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari kegiatan sederhana, yaitu menciptakan tiruan atau replika dari sebuah materi digital untuk disimpan, sampai kegiatan transformasi digital yang cenderung rumit. Kegiatan mentransfer informasi tercetak ke dalam bentuk digital seolah menjadi kesibukan utama perpustakaan besar Indonesia pada tahun terakhir ini. Entah berapa ratus ribu bahkan jutaan gigabyte dokumen yang telah diperpustakaan Indonesia. Tidak hanya itu saja, mereka online India lain. Belum lagi jurnal elektronik atau itu pemerintah yang tidak diterbitkan untuk umum yang mereka koleksi dalam bentuk digital. Dokumen digital rentan kerusakan, dalam arti tidak dapat terbaca atau tidak bisa diakses kembali. Barangkali keadaan ini bakal merubah menjadi bom waktu yang mengancam kelangsungan hidup perpustakaan digital. Masalah kedua yaitu perkembangan piranti keras diikuti piranti lunak yang merubah versi dengan cepatnya. Kemudian versi lama tidak bisa membaca informasi pada versi baru. Digital dengan selain kendala dalam kasus tertentu, dokumen digital terasa lebih mahal jika kita harus mencetaknya. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ika Beauty. Kemudian, konservasi dan preservasi data atau dokumen digital menjadi hal yang penting karena kondisinya akumulasi data yang tidak terkendali, kerusakan data tanpa sengaja, pengubahan data tanpa hak, kelangkaan metadata dan sistem dokumentasi, bentuk data elektronik yang tidak dapat dipreservasi, dan kelangkaan mekanisme untuk preservasi. Di dunia tradisional, banyak objek akan survive lama sekali meskipun ditelantarkan. Objek digital hanya akan survive bila orang mempunyai rencana dan dengan sistematis memikirkan kelangsungan hidup objek tersebut secara berkelanjutan. Masalah-masalah sekitar warisan digital sudah menjadi begitu kompleks sehingga sedang dilakukan berbagai upaya oleh kalangan perguruan tinggi, institusi, dan bisnis untuk mengembangkan cara melestarikan data yang diciptakan dalam bentuk digital. Tujuannya adalah agar data tersebut masih dapat dipahami puluhan dan ratusan tahun ke depannya. Di masa yang mendatang, para pencari informasi minimal memerlukan metode untuk mengekstraksi informasi dari media penyimpanan yang sekarang sudah ada dan yang kelak akan ada. Sarana macam ini pada suatu saat pasti tidak tersedia lagi atau tidak dapat dipakai lagi. Sekian, dilanjut kelompok 13. Mohon maaf Aisyah, suaranya nggak keluar. Mohon maaf, udah kedengeran suaranya? Udah, Syah.
Oke, saya ulang ya. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan tujuan preservasi dan konservasi digital koleksi bahan pustaka. Nah, sebelumnya kita kenali dulu apa itu preservasi digital, di mana preservasi digital ini merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar sebuah objek informasi dalam keadaan baik dan dalam waktu yang lama. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam preservasi digital. Yang pertama, media penampungnya harus tahan lama, seperti CD, ROM, tape, dan disk. Yang kedua, format isi atau informasi juga harus tahan lama, dalam arti terus dapat dibaca. Formatnya seperti PDF, TIFF, dan JPEG. Nah, untuk preservasi digital sendiri memerlukan praktik dan paradigma baru yang berbeda dengan preservasi objek non-digital atau buku, di mana preservasi buku seringkali dilakukan pada satu titik waktu tertentu dalam siklus hidup buku, sedangkan untuk preservasi digital lebih bersifat untuk berjaga-jaga, yang dilakukan dari sejak informasi disimpan. Nah, setelah masalah dipilah dan bisa dicari solusinya, mungkin hasil paling berarti dari preservasi digital sendiri adalah berkolaborasi dengan World Wide Web, dan dengan demikian dapat membuka dunia-dunia yang selama ini tersembunyi, tapi penuh dengan informasi bagi sejarawan, ilmuwan, pengarang, musikus, dan videografer, atau dan lain-lain juga. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan preservasi data atau dokumen digital sebenarnya adalah untuk memastikan informasi yang tersimpan dalam media digital tersebut tetap dapat diakses oleh siapapun yang memerlukannya, baik di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandra Tirani. Untuk Sandra, dipersilahkan. Lalu, usaha menyelamatkan nilai informasi agar informasi dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lebih lama lagi dan terhindar dari kerusakan terhadap koleksi digital atau elektronik. Refreshing, migrasi, dan emulasi adalah beberapa cara preservasi digital yang bisa menjadi pilihan bagi perpustakaan untuk melestarikan materi-materi digital. Namun demikian, tersebut mempunyai kelebihan dan kemaksiatan. Di Indonesia, masalah ini merupakan masalah besar karena ketidakberdayaan dalam bidang finansial. Beberapa langkah pelestarian digital yang bisa diterapkan dengan biaya terjangkau, barangkali adalah pengadaan peranti keras yang sesuai dengan spesifikasi disusul dengan prosedur operasi yang benar dan pemeliharaan yang rutin. Intinya, menjaga agar peranti keras dan lunak tetap bisa mengoperasikan data. Jika suatu ketika terjadi perkembangan versi yang tidak dapat dihindari, bisa diadakan migrasi atau memformat data kembali. Tentunya, migrasi tanpa membuat skala prioritas akan menjadi proses yang sangat mahal karena memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Karena itu, ketika akan melakukan digitalisasi dokumen, hendaknya sudah dipikirkan pula preservasi dokumen yang akan dilakukan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang senang membuat atau membangun sesuatu yang bagus dan menarik, akan tetapi tidak pandai merawatnya sehingga akhirnya menjadi rusak. Nah, demikianlah diskusi tentang pustakawan dan konservasi preservasi digital oleh kelompok 3, 4, dan kelompok 14. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.